Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Kusumawati dengan NPM 2011080428 dari kelas BKPI 5B. Di sini saya akan memaparkan materi atau laporan studi kasus kenakalan remaja dan membahas tentang siswa yang merokok di sekolah pada kelas 7 SMP. Guna memenuhi tugas mata kuliah studi kasus anak dan remaja dengan diampu oleh Bunda Eka Putri Ramadhani MGZ. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian. Pelajar adalah aset suatu bangsa yang perlu dididik untuk menjadi manusia yang berkualitas secara jasmani dan rohani. Kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada berkualitas secara jasmani dan rohani. Kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. Jika generasinya memiliki kebobrokan moral dan perilaku, maka bisa dipastikan bangsa tersebut diambang kemunduran. Kebobrokan moral dan perilaku inilah yang menjadi masalah terbesar saat ini. Pendapat Piaget dalam Mikwar tahun 2006 yang mengatakan bahwa secara psikologis masa remaja adalah usia saat individu berinteraksi dengan masyarakat. Usia saat anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam masalah baik transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum dari periode perkembangan. Dari pendapat-pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Dan pada fase inilah remaja sering rentan terhadap masalah-masalah dikarenakan masih labil. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan identifikasi kasus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh kejelasan mengenai cara untuk mengatasi siswa yang merokok di SMP Negeri 9. Dari penelitian ini, untuk memperoleh kejelasan informasi mengenai yang pertama, yaitu karakteristik siswa merokok di sekolah menengah pertama. Dan yang kedua ada faktor internal yang menyebabkan siswa merokok di sekolah menengah pertama Negeri 9. Dan faktor internalnya yaitu menyebabkan siswa merokok di sekolah. Alternatif bantuan yang sesuai untuk mengatasi siswa merokok di sekolah yaitu dengan metode penelitian yang digunakan metode deskriptif. Dengan bentuk penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Bentuk penelitian yang memusatkan perhatian pada studi kasus secara intensif dan mendetail. Subjek yang diselidiki terdiri dari satu unit kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus. Dan yang D yaitu sasaran studi kasus. Di sini studi kasus pada anak SMP kelas 7. Dan selanjutnya ada metode dan alat pengumpulan data. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Karena penelitian studi kasus adalah bentuk penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Sebuah yang diselidiki dari suatu kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus dan objek kasus. Dalam penelitian ini adalah siswa yang merokok. Subjek kasusnya adalah merupakan individu-individu yang menjadi perhatian utama dalam studi kasus penelitian ini. Subjek kasus dalam penelitian ini adalah siswa sekolah menengah pertama atau SMP. Hal tersebut berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan guru, dan wali kelas. Subjek kasus yang dipilih dengan perilaku merokok, yaitu yang pertama, subjek kasus adalah siswa kelas 7 yang masih terdaftar di SMP tersebut. Penemuan subjek kasus berdasarkan hasil observasi langsung atau pengamatan dari
hasil wawancara dengan guru pembimbing. Dan selanjutnya ada pun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu ada teknik observasi langsung, ada wawancara, dokumentasi. Setelah data diperoleh dengan alat pengumpulan data seperti yang ditetapkan di atas, data tersebut diolah dan dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan. Pengolahan dan analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Ada identifikasi kasus. Menentukan masalah dalam proses konseling dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah atau identifikasi kasus-kasus yang dialami oleh klien atau siswa. Dan di sini ada pelaksanaannya. Yang pertama ada analisis. Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Identifikasi kasus. Menentukan masalah dalam proses konseling dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah atau identifikasi kasus-kasus yang dialami oleh klien atau siswa. Diagnosis. Menurut Thohirin mengatakan bahwa diagnosis merupakan usaha pembimbing atau konselor menetapkan latar belakang masalah atau faktor-faktor penyebab timbulnya masalah pada siswa atau klien. Prognosis. Di sini yaitu prognosis adalah langkah dilakukan untuk memperkirakan apakah masalah yang dialami siswa masih mungkin untuk diatasi secara menentukan berbagai alternatif pemecahannya. Hal ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil. Dan langkah kedua dan terakhir yaitu ada treatment. Langkah ini merupakan upaya untuk melaksanakan perbaikan atau penyembuhan atas masalah yang dihadapi klien berdasarkan pada keputusan yang penyembuhan atas sejauh mana terapi yang telah dilakukan dengan mencapai suatu hasilnya. Dalam langkah ini yaitu ada follow up. Langkah yang dimaksud ini yaitu menilai atau mengetahui sejauh mana terapi yang telah dilakukan dan telah mencapai suatu hasilnya. Dalam langkah ini yaitu tindak lanjut, dilihat perkembangannya selanjutnya dalam jangka waktu yang lebih jauh lagi. Dan juga di sini ada diagnosis. Diagnosis merupakan langkah untuk mencari faktor penyebab dari masalah yang sedang dihadapi oleh subjek kasus. Berdasarkan data yang terkumpul, maka dapat diterapkan bahwa faktor penyebab subjek kasus merokok sebagai berikut. Yang pertama ada keingin mencobaan sesuatu yang baru, dan subjek kasus yang sering mengumpul dan bermain bersama teman-temannya banyak menemukan hal-hal yang baru, dan salah satunya yaitu merokok. Subjek kasus pada awalnya hanya ingin mencoba merokok, namun pada akhirnya menjadi keterbiasaan. Menurut subjek kasus, merokok merupakan salah satu pengusir ngantuk. Subjek kasus merasa jika ia tidak merokok, ia kehilangan konsentrasi dalam belajarnya. Dan yang kedua ada keinginan untuk diterima oleh temannya. Subjek kasus lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya dan merokok saat berkumpul. Merokok merupakan keterbiasaan yang dilakukan oleh teman-temannya, sehingga subjek kasus juga ikut merokok sebagai pernyataan bahwa ia merupakan bagian dari kelompok itu. Pola asuh orang tua. Orang tua yaitu subjek kasus selalu memberi kebebasan terhadap subjek kasus sehingga subjek kasus tidak takut melakukan hal-hal lain. Salah satunya merokok. Kurangnya pengawasan di lingkungan sekolah, yaitu kurangnya pengawasan di lingkungan sekolah juga merupakan faktor yang menyebabkan subjek kasus itu merokok. Pihak sekolah memberikan siswa-siswa berada di kantin luar sekolah yang sulit diawasi, dan kantin yang berada di luar sekolah banyak yang menjual rokok dan tidak adanya pembatasan atau pagar yang membatasi ruang gerak siswa ketika berada di sekolah. Dan selanjutnya ada prognosis. Di sini prognosis setelah mengetahui faktor-faktor penyebab subjek kasus yang merokok di lingkungan sekolah, kemudian
menetapkan alternatif bantuan yang akan diberikan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseling rasional emotive behavior therapy atau REBT. Pendekatan ini menekankan perubahan pikiran irasional menjadi rasional. Pendekatan ini menggunakan teknik konfrontasi. Teknik ini dilakukan untuk menyerang ketika logisan berpikir subjek kasus dan membawa subjek kasus ke arah berpikir logis. Dalam teknik ini, peneliti memperbaiki kekeliruan cara berpikir subjek kasus. Dan selanjutnya yaitu ada treatment. Langkah ini untuk memperoleh gambaran tentang keberhasilan dari pelaksanaan konseling yang telah diberikan. Observasi, setelah diamati, subjek kasus sudah tidak berada di kantin yang letaknya di luar sekolah saat istirahat. Ketika istirahat, subjek kasus berada di kantin yang letaknya di dalam sekolah bersama teman-teman kelasnya. Wawancara dengan subjek kasus. Dari hasil wawancara dengan subjek kasus diperoleh keterangan bahwa subjek kasus mulai berusaha mengganti rokok dengan permen. Wawancara dengan wali kelas 7B dan guru pembimbing. Menurut penjelasan wali kelas dan guru pembimbing bahwa subjek kasus sudah menunjukkan tanda-tanda perubahan positif dan subjek kasus tampak tidak merokok di lingkungan sekolah dan jarang keluar sekolah pada jam istirahat. Dan selanjutnya yaitu ada follow up. Berdasarkan hasil tersebut, agar diperoleh hasil yang optimal, maka dilakukan tindakan bekerja sama dengan masing-masing individu yang terkait. Yang pertama yaitu ada subjek kasus. Selanjutnya, subjek kasus tetap akan dapat mempertahankan sikapnya dan mengembangkan ke arah yang lebih baik. Yang kedua ada wali kelas. Di sini wali kelas agar memonitor perkembangan serta perubahan-perubahan perilaku subjek kasus yang diharapkan. Dan yang ketiga, guru pembimbing menitipkan subjek kasus kepada guru pembimbing untuk dapat memantau perkembangan subjek kasus. Sedangkan subjek kasus kedua adalah anak ketiga dari 3 bersaudara, anak dari pasangan bapak PNW dan ibu KMR. Dalam keseharian, subjek kasus merupakan anak yang tidak banyak berbicara. Sekolah adalah lingkungan kedua dari keluarga yang mudah terpengaruh terhadap teman-temannya, menyebabkan subjek kasus ketahuan merokok sebanyak 2 kali. Dan latar belakang keluarganya yaitu berdasarkan wawancara dengan orang tua subjek kasus diperoleh keterangan bahwa subjek kasus merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Hubungan subjek kasus dengan orang tuanya cukup harmonis. Berdasarkan data yang diperoleh oleh ayah, subjek kasus bekerja sebagai wira swasta dan ibunya hanya sebagai ibu rumah tangga. Subjek kasus kurang mendapatkan perhatian orang tuanya. Kegiatan subjek kasus di rumah tidak dikontrol oleh orang tuanya, sehingga subjek kasus berkesan mencari perhatian. Pola asuh orang tua. Anak lahir dalam pemeliharaan orang tua dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga. Orang tua bertugas sebagai pengasuh, pembimbing, pemelihara, dan sebagai pendidik terhadap anak-anaknya. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya hidup sehat jasmani dan rohani, dan juga serta menjadi manusia yang pandai, cerdas, dan berakhlak. Salah satu pola asuh orang tua. Subjek kasus selalu mendorong anaknya agar bisa mandiri. Dan yaitu selanjutnya ada penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Berdasarkan hasil yang dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa subjek kasus 1 dan 2 memiliki karakteristik yang sama. Yang pertama yaitu bibir subjek kasus berwarna hitam, dan yang kedua kuku subjek kasus berwarna kuning, dan subjek kasus mudah lesu. Faktor internal menyebabkan subjek kasus 1 dan 2 merokok dapat diidentifikasi dari faktor keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru, dan subjek kasus tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar, sehingga merokok dijadikan alternatif agar mudah berkonsentrasi. Sedangkan subjek kasus 2 menjadikan rokok sebagai kebutuhan yang sulit dihentikan. Faktor eksternal yang menyebabkan subjek kasus 1 dan 2 merokok dapat diidentifikasi dari faktor pola asuh orang tua dan juga kurang pengawasan di lingkungan sekolah serta lingkungan masyarakat.
Alternatif bantuan yang diberikan terhadap subjek kasus 1 adalah menggunakan konseling RET dan subjek kasus 2 menggunakan konseling behavior. Baik, di sini saya memberikan sebuah saran, yaitu di sini untuk mengatasi dan membantu kasus siswa yang merokok di lingkungan sekolah, disarankan perlunya kerjasama dalam memberikan pengertian dan perhatian yang intensif dalam membimbing dan memperhatikan perkembangan pendidikan subjek kasus antara guru pembimbing di sekolah, wali kelas, dan orang tua. Subjek kasus 1, yaitu guru pembimbing diharapkan dapat memberikan bimbingan individu yang intensif atau dengan sungguh-sungguh melakukan usaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal, serta dapat terhindar dari masalah perilaku merokok tersebut. Dan yang kedua, orang tua. Subjek kasus ini hendaknya memperhatikan keinginan dan kebutuhan anak serta memberikan kebebasan kepada anak mengeluarkan pendapat sehingga anak merasa diperhatikan. Dan yang ketiga, subjek kasus 1 hendaknya tidak mendiamkan masalahnya begitu saja. Dengan demikian, diharapkan subjek kasus 1 dan 2 mau meminta bantuan kepada guru pembimbing yang ada di sekolah sehingga dapat dengan segera menyelesaikan masalahnya, terutama masalah perilaku merokok di lingkungan sekolah. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.